Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mengawali aktivitas pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dahulu saat masih anak-anak, saya begitu senang saat mendapat Alkitab pertama saya dari kedua orang tua saya. Kemudian saya membeli stiker tangan Tuhan yang gambarnya tangan Tuhan, lalu di tengahnya terdapat lubang untuk menempel foto ukuran 2 x 3 cm. Saat menempelnya di sampul Alkitab, saya merasa begitu yakin bahwa hidup saya ada di tangan Tuhan. Ada kepercayaan dan damai yang saya rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari mengalami hal yang serupa seperti saya waktu anak-anak? Nah, kini setelah dewasa beranjak tua, masihkah keyakinan hidup kita dalam tangan Tuhan tetap teguh? Di tengah suka, di tengah duka kehidupan yang kita hadapi, masihkah kita terus percaya pada penyertaan Tuhan? Kita melihat di sini bangsa Israel sudah mengalami berkali-kali. Bangsa Israel begitu besar mengalami penyertaan serta perlindungan Tuhan. Tetapi saat ada pencobaan, saat datang kesulitan hidup, mereka berpaling dari Tuhan. Lalu melalui Nabi Yesaya Tuhan berfirman di ayat yang ke-15 ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berkaca pada kisah bangsa Israel yang tertulis pada ayat harian kita pagi ini, agar kita tetap setia dan tetap tinggal tenang, serta tetap berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Jangan goyah dan jalinlah hubungan kita yang benar. Jalinlah hubungan kita berkualitas dengan Tuhan yang menjaga dan merawat hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sekalian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia bangkit hendak menyayangi kita, dan Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18. Itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tenang, itu bukan karena kita merasa diri kita kuat dan mampu, tapi karena kita percaya
dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Untuk itu, melalui firman Tuhan juga kita diingatkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Untuk itu, saat kita mengandalkan Tuhan, tangannya yang kuat itulah yang akan menopang dan menuntun langkah-langkah kita. Tetapi sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, pasti hari-harinya akan diwarnai ketakutan dan kekhawatiran ketika masalah datang secara tiba-tiba dalam kondisi tidak siap sedia. Untuk itu, marilah melalui ayat renungan di pagi hari ini, kita diingatkan melalui firman ini. Bertekunlah kita, berpengharapanlah terus di dalam Tuhan, di dalam setiap kita yang mengalami kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, karena hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu tetaplah setia, tetaplah tinggal tenang, serta berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan dan pekerjaan kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami, agar kami mampu untuk melakukan kegiatan pekerjaan kami pada hari ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-anak pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.